Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kisha Putri Akila dan nomor saya 33041. Saya dari kelas praktikum C kelompok 2 minor B. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait modul dioda. Yang pertama itu ada percobaan karakteristik dioda. Oke, yang pertama itu kita harus menyiapkan komponen-komponennya terlebih dahulu, mengumpulkan komponen-komponennya terlebih dahulu sebelum kita bentuk jadi rangkaian atau skematik seperti ini. Nah, yang pertama itu kita cari komponen-komponennya itu bisa dari sini. Kita cuma ketik yang pertama misalnya itu ada resistor. Nah, ketika dia sudah muncul seperti ini, kita tinggal pencet pilih oke, jadi dia langsung di sini. Terus juga untuk dioda silikon, dioda zener, terus dioda germanium juga seperti itu. Tinggal di sini tadi kita tinggal cari menggunakan keywordnya seperti couple. Nah, udah ada langsung kita oke. Nah, di sini juga ada osiloskop. Osiloskop ini saya dapatkan dari sini, dari virtual instrument mode. Di sini kita tinggal klik seperti ini. Nah, kemudian ada ground. Ground itu saya dapatkan dari terminal mode yang ini. Tuh. Oke. Terus di sini ada DC sama ada prop. Oke. Untuk prop itu aku pakainya di sini yang current, yang ini. Tuh, yang current ya. Dan di sini aku DC-nya dapetinnya dari sini, dari generator mode ya. Di sini. Tuh sama kan. Ini udah aku masukin nilainya atau value-nya gitu. Oke, yang pertama, aku di sini bakal jelasin tentang percobaan karakteristik dioda. Karakteristik dioda itu yang dia ada 3, dioda zener, dioda silikon, sama dioda germanium. Nah, di sini dia yang pertama itu aku gunain dioda silikon. Dioda silikon. Dia di sini bakalan cek tegangan cut-in sama tegangan breakdown. Nah, yang cut-in itu dia diodanya seperti ini. Sedangkan breakdown itu diodanya dibalik. Nah, DC sweep, untuk DC sweep analisis itu aku ambil dari grab mode ini. Terus DC sweep di drag sini. Kemudian kita nge-drag nya tadi, sarannya tadi ke dalam DC sweep gini, terus di space. Sebentar. Ini karena ini belum aku hapus sebenarnya ya. Oh, ini aku ada double guys, belum aku hapus lagi. Oke. Oke, tinggal kita run. Oke, dia udah di run ya. Nah, kalau dia udah di run itu dia muncul di sini nilai I atau nilai arusnya ya. Terus ini untuk osiloskopnya kita bisa cek di sini digital osiloskop. Nah, ini dia kalau udah sesuai modul di search, dia tuh jadinya gini ya. Channel D-nya dimatiin dulu, terus tuh juga channel C-nya dimatiin, dia sisain channel A sama channel B, terus di invert. Terus melihat nilainya itu kita set cursor ini supaya nih muncul nilainya gini. Ya, dianya amplitude-nya berapa, kita bisa lihat tegangannya berapa. Terus kalau dia search-nya diubah gini, dia seperti ini. Nah, ini untuk nentuin ripple-nya kita tinggal atur aja ya.
Nih, kita tinggal atur aja. Terus tuh kalau ini positionnya juga kita tinggal atur untuk gelombangnya. Tinggal disesuaikan aja ya. Terus kita bisa lihat nilai frekuensinya, tegangannya di sini. Yang kuning ini ripple-nya, terus yang ini gelombangnya. Ini untuk yang setengah gelombang. Ya, ini yang untuk setengah gelombang ya teman-teman. Ripple ya. Nah, kemudian di sini aku juga sudah buat ya. Tuh, di sini aku udah buat yang gelombang penuh atau penyeluruh gitu. Terus yang gelombang penuh, dia kenapa disebut gelombang penuh sama setengah gelombang? Karena itu dia ada di perbedaan ini, teman-teman. Ada perbedaannya di dioda. Nah, kalau gelombang penuh itu dia diodanya itu ada 2, di atas ini sama di bawah ini. Sedangkan untuk setengah gelombang tadi, dia diodanya cuma ada 1 ya, teman-teman. Nih, dia cuma ada 1 ini. Terus kenapa dia dibilang setengah gelombang? Nah, untuk yang ini juga kita bisa cek digital oscilloscope-nya. Nih, ripple-nya tuh kecil banget ya teman-teman. Masih bisa dilihat kok ini ripple-nya. Tuh, nilainya berapa. Yuk, tinggal kita atur ya, disesuaikan aja ripple-nya, gelombangnya. Kalau dia di search juga gini jadinya. Ini dia di invert juga ya, seingat aku. Terus channel C-nya dimatiin, channel D-nya juga dimatiin. Oke. Nah, ini jadi. Terus untuk lihat nilainya juga sama, kata aku tadi di pencet kursor ini, terus bisa nih dilihat berapa nilai tegangannya, nilai frekuensinya, nilai amplitudenya. Oke. Nah, untuk yang percobaan karakteristik dioda, ini kita bisa langsung juga, aku juga udah buat ya, langsung silikon, germanium sama zener. Nih, di sini aku udah buat. Yang pertama itu ada silikon. Nah, ini DC sweep analisnya ya untuk melihat cut-in-nya ya. Tuh. Klik 2 kali aja untuk lebih besar, kita bisa zoom di sini. Kita bisa lihat nilai tegangan cut-in-nya berapa di sini ya, teman-teman. Cut-in itu kan dia potongan dia saat mau naik ke atas. Sini kita tinggal lihat nilainya berapa. Oke. Dan yang di bawah ini untuk yang breakdown-nya ya, teman-teman. Nah, breakdown itu saat dia menuju mau turun ya. Ini tinggal di zoom juga harus. Nah, saat dia mulai turun banget itu di nilai berapa juga bisa dilihat di sini. Tuh, ini ada nilai X. Nah, begitu juga dengan dioda germanium, dioda zener. Nah, di sini terlihat persamaan seperti sama, namun berbeda ya, teman-teman. Oke. Nih, terus tuh juga ini untuk resistansi yang aku gunain di sini dia semuanya 150 dan resistansi ini dia untuk tabel yang ini kita tinggal ubah aja perbedaan macam-macam ini ya variasi resistansinya dan kapasitansinya kita juga bisa ubah-ubah. Bisa mau pakai 100, resistansinya bisa pakai mau 200 ataupun 150. Oke. Nah, di sini. Ini juga sama ya teman-teman, V-sign-nya aku gunain amplitude-nya di 220 dan frekuensinya juga pakai 50. Oke, terus
Untuk nilai ini ya current-nya, untuk crop-nya itu aku manual edit ya, value-nya itu pakai X. Nah, ini tadi caranya itu kita drag current-nya, terus juga pindahin ke DC Sweep, kita tinggal eh, ini aku tadi karena udahan ya, kayak kita buat ulang aja. Dari sini grab out, terus DC Sweep-nya diin, kita drag ke sini, terus paste. Tuh, sama kan teman-teman hasilnya. Tuh, nilai cut-in-nya bisa juga dilihat dari sini. Ini ya sepertinya. Oke, itu ya teman-teman. Untuk karakteristik dioda. Nah, di sini aku udah buat ini yang untuk silikon. Ini sepertinya bergeser ya gambarnya. Tuh kan. Eh, nih. Kok masih ya? Kan dia masih bergeser. Oke. Tinggal diatur aja sih. Ini teman-teman bisa di zoom-zoom. Kenapa dia bisa berubah juga. Ini osiloskop. Nah, ini untuk dioda Zener. Nah, oh ya, di sini gimana cara ngebalik dia kan yang awalnya bentukan diodanya itu seperti ini untuk cut-in. Nah, sedangkan breakdown dia itu kebalikannya gitu ya. Oke, jadi cara ngebaliknya itu seperti ini. Kita ambil misalnya dioda silikon ya. Sini, terus kita tinggal rotate aja ke ini aja ya, 180. Tuh, dia langsung ngebalik. Nah, kalau untuk breakdown dia itu dibalik ya untuk diodanya. Sedangkan cut in dia nggak perlu dibalik lagi. Oke. Tuh di sini juga udah ditentuin ya untuk kapasitornya 10 mikrofarad, terus resistornya 150 kilo ohm. Nah, oke. Cut in. Nah, ini kenapa dia setengah gelombang, karena dia diodanya cuma satu ya, teman-teman. Dan untuk phase sign-nya itu sama semua, 220 volt, terus 500 hertz untuk frekuensinya. Nah, ini untuk rangkaian filter. Rangkaian filter itu dia di sininya kita tinggal tambahin resistornya aja di bawah sini ya. Sebentar. Nah, yang ini kita tuh tinggal ubah aja. Kalau dia di sini yang awalnya dioda, kita kurang kayak filter. Hmm. Eh, salah.
Tuh, kita tinggal ubah di sini ya pakai resistor. Terus di wiring. Skip. Kayak gini. Kita bisa run simulation. Oh, ini yang tadi. Nah, ini. Dia untuk rangkaian filternya, teman-teman. Ini ripple-nya. Oke. Nah, ini tinggal disesuaikan aja. Kalau dia di search, dia bentukannya gini ya. Terus untuk nilainya tadi bisa juga dilihat nih. Oke, ini untuk rangkaian yang filter ya. Ya, rangkaian filter. Karena dia ada kapasitansinya, itu nge-filter. Oke. Cukup sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.